Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, fasal 20. Kemenangan atas Moab dan Amon, dan akhir pemerintahan Yosafat. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskaran besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah
Hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi
dan Nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel, yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka ketakutan akan digantikan dengan sukacita. Bersama pena ilham ilahi roh nubuat, Para Nabi dan Raja halaman 113 alinea ke-4 sampai halaman 116 alinea ke-8. Terang kecil ini menjelaskan, menjelang berakhirnya masa pemerintahan Yosafat, kerajaan Yehuda dikepung oleh satu bala tentara yang mendatangi para penduduk negeri itu, sehingga mereka gemetar ketakutan. Bangsa Moab dan bangsa Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Berita pengepungan ini sampai kepada raja melalui seorang utusan yang tiba dengan keadaan gugup, mengatakan, "Satu laskar yang besar datang dari seberang laut, Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar." Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Yosafat adalah seorang yang gagah berani dan perkasa. Bertahun-tahun lamanya ia telah memperkuat angkatan perangnya dan kota-kota bentengnya. Ia memang telah siap untuk bertemu siapa saja lawannya. Namun dalam kemelut ini ia tidak bergantung atas kekuatan tangan manusia, bukan dengan angkatan perang yang kuat dan kota-kota benteng, tetapi oleh iman yang hidup kepada Allah Israel. Ia boleh berharap untuk meraih kemenangan atas bangsa-bangsa kafir ini yang menyombongkan kekuatan mereka
kepada bangsa Yehuda yang kecil di dalam pemandangan bangsa-bangsa lain. Dengan keyakinan, Yosafat dapat berkata kepada Tuhan, "Mata kami tertuju kepadamu." Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 12. Bertahun-tahun lamanya Yosafat telah mengajarkan rakyatnya untuk bergantung pada satu yang pada zaman-zaman yang lampau telah sering turun tangan untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya dari bahaya kebinasaan. Dan kini di saat kerajaan sedang dalam keadaan bahaya, Yosafat tidak berdiri sendirian saja. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 13. Dengan bersatu mereka berpuasa dan meminta doa. Dengan bersatu mereka memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mengacaukan musuh-musuh mereka, supaya nama Yehova boleh dipermuliakan. Pagi-pagi sekali mereka bangun dan pergi ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka berangkat ke medan perang, Yosafat berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 14-21. Para penyanyi berbaris di depan tentara, menyanyi dengan suara yang nyaring, memuji Allah demi janji kemenangan. Itulah satu-satunya jalan yang ditempuh ketika berangkat ke medan pertempuran melawan pasukan musuh. Memuji Tuhan dengan menyanyi dan meninggikan Allah Israel. Inilah nyanyian peperangan mereka. Mereka memiliki pakaian kudus yang semarak. Jika sekiranya memuji akan Allah tetap dilakukan sampai sekarang, pengharapan dan keberanian serta iman akan tetap bertambah-tambah. Dan bukankah ini menguatkan tangan-tangan bala tentaranya yang gagah berani, yang pada masa kini berdiri mempertahankan kebenaran? Allah adalah kekuatan Yehuda dalam kemelut ini, dan dialah kekuatan umatnya sekarang. Kita tidak bergantung pada putra raja-raja atau menaruh manusia di tempat Allah. Kita harus mengingat bahwa umat manusia mempunyai kecenderungan untuk jatuh dan bersalah. Itu sebabnya Dia yang memiliki segala kuasa adalah benteng pertahanan kita yang kuat. Dalam setiap keadaan darurat, kita harus merasakan bahwa peperangan itu adalah peperangannya. Sumber-sumbernya tak pernah kering, dan yang kelihatannya tidak mungkin akan menjadikan semua kemenangan mempunyai arti yang lebih besar. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan berbangga dalam puji-pujian kepadamu. Terang besar Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 35. Dengan membawa barang-barang rampasan, pasukan Yehuda kembali dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus, kecapi, dan nafiri. Lalu mereka menuju rumah Tuhan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 27 dan 28. Besarlah sukacita mereka dalam mentaati perintah. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Janganlah kamu takut dan terkejut. Mereka telah bergantung sepenuhnya pada Allah, dan Dia telah membuktikan menjadi benteng perlindungan penyelamat mereka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 17. Kini mereka dapat menyanyikan nyanyian Daud yang diilhamkan itu dengan penuh pengertian. Allah itu
bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terang besar Alkitab, Mazmur 46. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Terang besar Alkitab, Mazmur 48 ayat 11 sampai 15. Melalui iman saja Yehuda dan bala tentaranya, maka ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 20 ayat 29 dan ayatnya yang ke-30. Saudara dan saudariku, bila kita takut akan ancaman musuh atau karena beban persoalan hidup dan lain sebagainya, biarlah hal itu mendorong kita untuk datang merendahkan diri di dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Percayalah, hasilnya adalah pertolongan Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi persoalan apapun itu, sebab kita punya Tuhan yang hidup dan maha perkasa. Asal kita hidup taat di dalam seluruh kehendak Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.